Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran program linier. Kemarin kalian sudah belajar tentang materi prasyarat. Mudah-mudahan kalian sudah bisa menguasai materi prasyaratnya dan sudah menguasai dengan cukup baik. Kita masuk ke program linier. Sebenarnya program linier ini tidak terlalu sulit. Cuma untuk penyelesaiannya lumayan panjang. Jadi satu bab ini kalian bisa hanya cukup satu soal dari bab dari awal sampai akhir kalian tapi kerjakan satu soal itu. Jadi untuk menyelesaikan program linier ini biasanya soalnya adalah soal cerita. Masalahnya masalah optimalisasi, menentukan maksimum atau minimum. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan beberapa langkah. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama dari soal cerita kalian buat model matematikanya, lalu kalian membuat grafik, ini yang dibutuhkan di materi prasyarat itu dipakai di sini. Lalu menentukan titik potong kurva, ini dari materi prasyarat yang persamaan linier, dibutuhkan di sini. Lalu menentukan titik pojok daerah himpunan penyelesaian. Lalu yang terakhir kita menentukan nilai optimumnya. Jadi satu soal itu ada 5 langkah dan 5 langkah ini lumayan cukup panjang. Kita lihat yang pertama model matematika. Sebuah permasalahannya di sini dari sebuah permasalahan harus kita ubah menjadi beberapa pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan ini disebutnya model matematika. Jadi sebelum kalian ke yang kemarin materi prasyarat menggambar, di sana diberikan pertidaksamaannya, di sini kalian harus membuat sendiri. Karena soal yang diberikan adalah soal cerita seperti ini. Contoh ini, pada tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk membangun rumah tipe A memerlukan tanah 100 meter persegi, sedangkan rumah tipe B memerlukan tanah seluas 75 meter persegi. Banyak rumah yang dapat dibangun maksimal 25 unit. Buatlah model matematikanya. Jadi kalian harus baca dan pahami nih soal cerita tentang apa. Setelah paham, baru kalian bikin tabel supaya lebih mudah. Di sini di cerita ini ada tanah yang akan dibuat perumahan dengan 2 tipe, yaitu tipe A dan tipe B. Nah, kalian buat di sini. Rumah tipe A, tipe B. Lalu yang tersedia apa? Di sini di soal cerita ini ada tanah. Lalu setelah tanah, jadi per kalimat kalian baca. Di sini ada tanah, lalu ada banyaknya rumah yang akan dibangun. Nah, ini banyaknya. Lalu dari sini kalian masukkan, kalian baca lagi. Pada tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A, tipe B. Berarti ini jumlah seluruh tanah. Berarti tulis di sini jumlah seluruh tanah. Lalu tipe A dibutuhkan 100 meter persegi, 100. Lalu tipe B 75. Sehingga kita dapat satu kolom ini. Lalu di sini banyaknya rumah dibangun maksimal 25 unit. Berarti ini jumlah seluruhnya. Berarti jumlah seluruhnya 25 unit. Tidak ada satuan tipe A-nya berapa, tipe B-nya berapa. Maka diwakili oleh satu rumah dan satu rumah. Nah, dari sini kalian harus menentukan mana yang X dan mana yang Y. Kalian lihat pasangan X, Y itu harus punya jumlah. Sehingga kalau kalian tulis di sini X, Y jumlah, X, Y jumlah. Sehingga yang dimisalkan tipe A itu adalah X. Yang dimisalkan tipe B yaitu Y. Jadi tidak bisa X, Y ke sini. Misalkan ini X, yang ini Y. Nggak bisa karena di sini tidak ada jumlah. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kalian tulis model matematikanya. Tinggal 100X tambah 75Y. Nah, di sini ketika kalian mainnya main logika. Ketika tanah akan dibangun, ini pasti ini yang dibangun harus kurang dari tanah yang ada. Nggak mungkin lebih
gitu kan. Sehingga ini tandanya kurang dari. Sedangkan di sini ada kata-kata maksimal untuk yang kedua. Maksimal 25, berarti paling banyak 25. Ini yang dibangun berarti harus lebih sedikit atau pas 25 sehingga ini eksplisitnya lebih kecil sama dengan 25. Lalu ini hukumnya wajib ada dua ini. Karena ini menggambarkan bahwa X-nya itu positif dan Y-nya positif. Artinya rumah tipe A-nya ada, tipe B-nya ada. Tidak mungkin kan rumah negatif gitu. Nah, sehingga kita dapatkan ini adalah model matematika untuk contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua, mungkin ini lebih beda dengan yang contoh satu. Di sini ada pabrik membutuhkan 10 kg bahan baku dan 1 jam kerja mesin untuk menghasilkan barang jenis A seharga 100.000. Untuk barang jenis B seharga 150.000 diperlukan 15 kg bahan baku dan 4 jam kerja mesin. Jika bahan baku yang tersedia 150 kg dan mesin dapat beroperasi selama 20 jam. Buat model matematikanya. Pahami lagi, di sini ada pabrik akan membuat barang jenis A dan jenis B. Ada dua ini, ada bahan baku dan ada jam kerja mesin. Kita buat lagi ini kotaknya. Kalian ini tidak terpaku harus jenis A di sini ya. Kalian bisa aja mau beda jenis A-nya di sini, jenis B-nya di sini silakan. Sama saja, paling tinggal diputar aja. Ini jenis A, jenis B, tadi ada bahan baku dan ada waktu, lalu ada harga. Di sini ada 3. Jenis A, kita butuhnya ini 10 kilogram bahan dan 1 jam waktunya. Jenis B 15 kilogram dan waktunya 4 jam. Jenis A harganya 100.000, jenis B harganya 150.000. Sama seperti tadi, jumlah bahan 150, waktu 20 jam. Setelah dibuat begini, sama kayak seperti yang tadi juga, kalian XY harus satu pasang yang ada jumlah, sehingga ini ke sini XY, sehingga kita misalkan jenis A itu X, jenis B itu Y. Kita buat model matematikanya. 10X tambah 15Y. Karena bahan itu tidak boleh lebih. Jadi di sini tandanya kurang dari sama dengan 150. Di sini kalian boleh menyederhanakan. Di sini 10X tambah 15Y lebih kecil sama dengan 150. Boleh bagi 5. Ya. Jadi lebih sederhana angkanya, enggak besar. Ini 1X tambah 4Y lebih kecil 20. Waktu juga enggak boleh lebih. Nah, X lebih besar 0, Y lebih besar. Ini hukumnya wajib. Di sini ada harga tidak punya jumlah. Maka tidak masuk ke sistem pertidaksamaan. Yang ini namanya fungsi objektif atau kendala. Maka ini ditulisnya terpisah. Fungsi objektif tidak ada sama dengannya. Hanya ditulis 100.000 X tambah 150.000 Y. Sehingga ini adalah model matematika untuk contoh yang kedua. Sekian saja dulu untuk pembahasan model matematika. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Nanti kita lanjutkan dengan latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.